Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah makalah dari dasar telekomunikasi yang berjudul modulasi, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Abdinul Irfan. Yang kedua, Mustafa Farhan Yuliatno. Yang ketiga, Surfa Nur Hakim. Yang keempat, Wilda Sakto. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk dalam pembahasan, yaitu modulasi. Modulasi ini pengertian sendiri ialah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi ini, suatu informasi biasanya berfrekuensi mudah rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Secara definisi, modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Jadi, untuk dapat mengirimkan suatu informasi dari suatu perangkat lainnya menggunakan teknologi frekuensi radio, informasi tersebut harus dimodulasi terlebih dahulu secara pancaran. Selanjutnya, fungsi modulasi. Sinyal modulasi biasanya memiliki spektrum yang rendah dan rentan untuk terganggu oleh noise. Sedangkan pada transmisi dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi dan dibutuhkan modulasi untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, modulasi dikatakan memiliki fungsi ganda. Yang pertama adalah untuk menitipkan pesan ke dalam sinyal pembawa, dan fungsi kedua adalah untuk menggeser sinyal baseband dari frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi agar mudah dipancarkan melalui antena yang panjangnya secara praktis mudah direalisasikan. Selanjutnya, pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Mustafa Farhan Yuliatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Farhan Yuliatno. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Abinul Irfan. Jenis-jenis modulasi. 1. Modulasi analog. Pada dasarnya, sinyal analog adalah sinyal data yang terbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinosida. Dalam modulasi analog, yang perlu diketahui adalah teori modulation theorem yang dikenal juga dengan frekuensi translation. 2. Modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 atau on dan 1 yaitu off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya mudah, cepat dan akurat, sama seperti sinyal analog. Untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless atau radio frekuensi. Juga diperlukan proses permodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. 3. Modulasi pulsa. Pada modulasi pulsa, membawa informasi berupa deretan pulsa-pulsa. Pembawa yang berupa pulsa-pulsa ini kemudian dimodulasi oleh sinyal informasi sehingga parameternya berupa sesuai dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasinya atau sinyal informasi. Tujuan modulasi. 1. Transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. 2. Masalah perangkat keras akan menjadi lebih mudah. 3. Menekan suatu derau atau interferensi. 4. Untuk memudahkan suatu pengaturan alokasi frekuensi radio. 5. Untuk multiplexing, yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melewati suatu kanal transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Surfan Nur Hakim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mustafa Farhan Yuliatno. Manfaat modulasi. 1. Memudahkan radiasi. Dengan modulasi, maka frekuensi rendah nilai informasi dapat ditingkatkan frekuensinya oleh karel yang tinggi, sehingga diperoleh gelombang dengan panjang gelombang yang pendek. 2. Mengurangi noise dan interferensi. 3. Memberikan selektivitas guna memilih frekuensi, serta dapat memungkinkan beberapa stasiun radio dan televisi untuk melakukan siaran secara bersamaan menggunakan frekuensi sinyal pembawa yang berbeda, sehingga tidak akan terjadi interferensi antar stasiun. 4. Untuk multiplexing. Apabila sebuah media transmisi dapat digunakan oleh beberapa kanal, maka modulasi dapat digunakan untuk menempatkan masing-masing kanal pada wilayah spektrum frekuensi yang berbeda. 5. Mengatasi perbatasan unjuk kerja peralatan yang antara lain ditentukan oleh bandwidth. Kelebihan dan kekurangan modulasi analog dan digital. Modulasi analog. Kelebihannya: 1. Mempunyai bit per bounce kecepatan digital yang tinggi. 2. Memudahkan proses demodulasi, yang mana kemungkinan error rate kecil. 3. Menggunakan format yang sederhana, yakni cocok untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. 4. Dapat mentransmisikan 2 bit per simbol. 5. Tingkat efisiensi yang tinggi pada transmisi dengan transmisi radio dengan memanfaatkan kombinasi dan amplitudo dan fasa. Kekurangannya: 1. Sangat sulit untuk menentukan level sinyal yang tetap, yang mana pada saat ditransmisikan jarak jauh kemungkinan akan terkena distorsi dan redaman. 2. Hanya dapat diaplikasikan pada komunikasi data dengan bit rate yang rendah. 3. Biaya. Hanya bisa mentransmisikan 1 bit per simbol. 4. Mengkonsumsi lebih banyak daya, lebih rentan terhadap kebisingan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilakukan oleh Welda Sakto. Modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki 2 kondisi, yaitu 0 on dan 1 off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak terpengaruh oleh derau. Proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Sama seperti sinyal analog, untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless radio frekuensi, juga diperlukan proses permodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. Kesimpulan, modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Modulasi memiliki 2 fungsi, yaitu menitipkan pesan ke dalam sinyal pembawa dan juga untuk menggeser sinyal baseband dari frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi agar mudah dipancarkan melalui antena. Panjangnya secara praktis mudah direalisasikan. Modulasi terdiri dari 2 jenis, yaitu modulasi analog, yakni proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoida. Modulasi digital, yakni sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki 2 kondisi, yaitu 0 on dan 1 off.